Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa. Oke. Sebelum kita belajar, Ibu mau kita tetap semangat. Oke, semuanya berdiri dulu. Ya, berdiri. Berdiri mana? Kalau Ibu kita tepuk semuanya kayak gini ya. Tepuk semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Putri. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, kita absen dulu. Ibu absen. Agnes Sofiananda, Hadir Bu. Hadir Bu. Akid Mustafa, Hadir. Arvina Aldoya Saputra, Hadir Bu. Bornian Stisen Junsi, Siap hadir Bu. Christina Angeli, Hadir Bu. Marcella Tiffany. Hadir Bu. Hadir semua ya anak ibu hari ini. Ya Bu. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi kita, Ibu akan menyampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini, referensi yang Ibu bawakan sesuai dengan kurikulum, yaitu buku panduan guru dan buku siswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2023 ya, khususnya untuk kita kelas 10. Oke, berikutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Jadi Ibu harap siswa-siswi Ibu yang sangat luar biasa ini bisa menyimak materi yang Ibu sampaikan dan nanti kita akan ada pembelajaran diskusi ya. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini di mana peserta didik dapat memahami sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia berdasarkan konstitusi dan produk peraturan perundang-undangan. Itu ya, tujuan pembelajarannya. Yang berikutnya, materi kita ialah secara garis besarnya dari pembelajaran kita hari ini, yaitu materi sebab kita pada materi 44 ya, yaitu sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Nah, ini dia. Ibu mau kita baca sama-sama garis besarnya pembelajaran materi kita hari ini. Yuk baca sama-sama. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Penerapan dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Oke, semangat banget anak-anak ibu ya. Udah makan Bu. Ya, udah makan? Jadi secara garis besar inilah materi yang akan Ibu sampaikan ya. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, penerapan dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sebelum kita masuk ke materi. Nah, pentingnya kita mempelajari materi ini karena akan membentuk siswa-siswi sebagai generasi muda yang nasionalis, sadar hukum, dan aktif berkontribusi
bagi bangsa dan negara sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya masing-masing. Nah, jadi pernahkah kalian melihat atau mengikuti upacara 17 Agustus? Pernah enggak? Pernah ya. Kalian lihat enggak ada barisan TNI dan Polri? Ada Ada ya, ada. Apa yang kalian perhatikan dari barisan tersebut saat upacara? Ada pastinya. Mereka masih senjata bu. Bawa senjata. Tembak kok. Enggak mungkin lah tembak ya. Ya. Oke. Terus apa Aldo? Rapi bu. Oke, rapi. Sangar bu, tegas bu. Ganteng bu. Ganteng. Ganteng Ganteng juga ya. Terus kalian kita lanjut ya. Kalian tahu tidak kenapa kita punya TNI dan Polri? Karena kalau tidak ada TNI dan Polri, Tidak ada yang negara Bu. Negara hancur. Ya, emang benar ya. Nah, jadi siapa yang sebenarnya yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan negara kita? Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia, termasuk peran rakyat dan lembaga negara dalam menjaga kedaulatan. Nah, jadi berikutnya kita akan mulai materinya. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami betapa luas wilayah Indonesia ya, dengan mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar di setiap daerah. Tentu tidak mudah untuk menjaga pertahanan dan keamanan tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia harus memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang sangat kuat. Ada yang tahu berapa banyak pulau di Indonesia? Ada yang tahu? Satu. Jadi pulau itu sangat banyak sekali ya. Terdapat sekitar 17.000 pulau, terus sekitar 7,81 juta luasnya. Dan ada yang tahu nggak berapa jumlah jiwa Indonesia saat ini? 1.000 jiwa. 5 juta lebih jiwa apa? Maksudnya itu penduduknya, jumlah penduduk 200 juta bu. 270,2 juta kita. Belumnya makan itu. Oke, kita lanjut ya. Ibu minta satu orang baca. Silakan, Angel, silakan. Sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan negara Indonesia ialah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Hal ini diatur dalam pasal 30 ayat 3 Undang-Undang RI tahun 1945. Sistem ini menempatkan TNI Polri sebagai kekuatan utama dan seluruh rakyat Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Nah, rakyat di sini adalah istilah lain untuk warga negara. Nah, jadi secara garis besarnya tadi dikatakan bahwa yang menjaga keamanan dan pertahanan negara kita tidak hanya TNI dan Polri, tetapi juga rakyat. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke inti dan arti ke pertahanan dan keamanan, ada yang tahu nggak apa isu-isu terkini tentang TNI dan Polri? Banyak tuh. Banyak. Kasus pelecehan. Ya. Kasus pemerkosaan. Banyak pembunuhan sih bu, apalagi yang pacaran ya kan. Dicek sana sini bu. Oh ya itu. Posisi bu. Gitu. Ya, tapi meskipun banyak sekali permasalahan yang terjadi dan kita tahu bahwa itu tidak semua ya, tidak semua anggota melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, sebagai penguatannya di sini, meskipun saat ini ada beberapa isu dan tantangan yang dihadapi oleh TNI dan Polri, kita tetap perlu menghargai para
sebagian besar prajurit dan anggota kepolisian tetap menjalankan tugasnya dengan dedikasi, keberanian, dan pengorbanan, bahkan hingga rela meninggalkan keluarga demi menjaga tanah air. Jadi ada pernah mendengar nggak kalau saat bertugas TNI dan Polri ini gugur dalam menjalankan ini ya, betapa kita bisa bayangkan betapa sedihnya keluarga yang ditinggalkan. Sedihnya Sedih, Bu. Oke, kita lanjut. Masih semangat? Masih dong. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Masih semangat semuanya? Masih, Bu. Ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Di sini yang pertama itu arti pertahanan dan keamanan negara. Ibu mau satu orang baca? Boleh. Silakan. Satu, arti pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara adalah usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa serta menciptakan perlindungan ketentraman dari negara yang terbebas dari gangguan atau bahaya dan ancaman. Sistem pertahanan dan keamanan negara adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Oke, terima kasih ya Allah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, sementara itu juga keamanan berasal dari kata dasar aman yang berarti tenteram, terlindungi, bebas dari gangguan dan atau bahaya. Jadi, maka keamanan negara berarti usaha untuk menciptakan perlindungan ketentraman negara yang terbebas dari gangguan, bahaya atau ancaman. Oke. Kita lanjut yang kedua. Ibu Mama satu orang lagi baca? Ya, Bu. Boleh, Kak, silakan Kak. Sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara adalah sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta, melibatkan seluruh komponen termasuk warga negara, wilayah, sumber daya nasional lainnya. Sistem pertahanan negara dipersiapkan secara dini oleh pemerintah diselenggarakan secara total, berpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Presiden memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara. Ya, Bu. Oke, udah ya. Dari sistem pertahanan dan keamanan negara ini kita tahu bahwa TNI dan Polri itu bekerja, ada sistem yang mengatur. Jadi mereka itu bekerja sesuai dengan peraturan yang ada ya. Jadi sistem pertahanan dipersiapkan sedemikian mungkin untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, dan itu juga di bawah naungan presiden ya. Jadi peraturan itu, sistem itu dibuat dengan cara yang tidak sembarangan ya. Oke. Nah, masih semangat? Masih, Bu. Saatnya biar makin semangat kita ice breaking dulu. Ibu mau Yes. kita berhadapan dua orang ya. Siapkan satu pulpen, silakan maju. Siapkan satu pulpen, kita akan maju dulu ya. Kalau orang kurang satu dong, Bu. Enggak dong, kan sana. Pas dong. Pas. Dua. Ya, pas ya, dua orang ya. Terus sih dong. Oke, dulu sini. Ya, di situ di meja.
Udah berani kata aku. Udah ya, kembali ke masing-masing udah ya. Mas, kami sih, Bu. Ya, udah sudah. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Masih semangat? Masuk. Masih. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada dasar-dasar hukum pertahanan dan keamanan negara ya. Jadi, pertahanan keamanan negara juga memiliki dasar hukum yang mengatur untuk setiap pertahanan dan keamanan negara. Jadi, ada beberapa hukum di sini yang akan kita pelajari, yaitu ada pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945, ada pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang NRI tahun 1945, ada pasal 30. Nah, ini ada TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, dan ada juga Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah, yang pertama di sini ada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara tahun 1945. Ya. Disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan merupakan hakikat dari pertahanan dan keamanan negara. Pada alinea yang sama tertulis tujuan negara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia adalah bagian tidak terpisahkan dari dunia. Maka menjaga ketertiban dunia hakikatnya adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali permasalahan yang terjadi terkait dengan pertahanan dan keamanan negara ya. Makanya ada aturan khusus yang mengatur. Salah satunya ada alinea keempat ini, di mana disebutkan di dalam undang-undang terdapat kutipan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan perlindungan ini sudah dilaksanakan oleh pertahanan dan keamanan negara sejak zaman penjajahan. Yang berikutnya ada pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Oke, Ibu bacakan ya. Pada ayat 1 diatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada ayat kedua diatur bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pada ayat ketiga diatur bahwa Tentara Nasional Indonesia Pada ayat ketiga diatur bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan rakyat. Dan yang keempat, pada ayat keempat ini diatur bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, jadi di sini kita juga akan melihat perbedaan pemisahan antara TNI dan Polri pada TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Di dalam aturan ini tertulis bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam mempertahankan negara, sedangkan kepolisian
perbedaan yang seperti apa yang dimaksud? Gimana tugasnya TNI dan gimana tugasnya Polri? Ada yang tahu? Kalau TNI itu biasanya tugasnya di mana sih? TNI itu biasanya di perbatasan, Bu. Ya, betul. Mengapa untuk ini? Karena TNI itu lebih ke dia tuh untuk pertahanan negara, Bu. Kalau untuk Polri ini kan untuk keamanan dalam negara. Ya, betul. Bagus ya, beri tepuk tangan dulu untuk Polri. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini mengatur hal-hal yang terkait pertahanan negara seperti hakikat dasar, tujuan dan fungsi pertahanan negara, penyelenggaraan pertahanan negara, serta pengelolaan sistem pertahanan negara. Nah, jadi semua pertahanan, maksud Ibu, sistem untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan negara itu sudah diatur terutama di dalam undang-undang ya. Jadi bisa kita lihat bersama di sini yang dimana tujuan dan fungsi pertahanan negara, ada penyelenggaraan pertahanan negara serta pengelolaan sistem pertahanan negara. Jadi secara keseluruhan pertahanan dan keamanan negara mulai dari fungsinya, tujuannya, pengelolaan sistemnya sudah diatur dalam undang-undang. Nah, jadi kita penting sekali mengetahui ini karena kita tinggal di negara yang ketat dengan pertahanan dan keamanan negara. Apalagi Indonesia ini rentan sekali karena Indonesia ini terdapat beberapa bagian wilayah Indonesia yang dekat dengan perbatasan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita lanjut yang keempat, yaitu pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan negara. Di sini yang mendapatkan buku referensi belajar kita yaitu ada menurut F.X. Aji Samukto dan kawan-kawan pada tahun 2019 nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan yang
mengamankan sebuah peristiwa-peristiwa yang mungkin masyarakat itu tidak enak didengar, tidak enak dilihat. Jadi beliau tugasnya untuk mengamankan pertahanan negara dengan membantu juga masyarakat-masyarakat yang ingin risih dengan oleh kenakalan remaja dan oleh kenakalan yang lainnya. Baik, terima kasih Bu. Bagus ya Bu ini. Silakan akhir. Baik, saya akan menjelaskan penilaian bagaimana Anda terhadap sistem pertahanan dan keamanan yang diterapkan di negara Indonesia. Menurut pendapat saya, penilaian yang saya ketahui tentang sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia yaitu sangat baik dan sangat kuat. Bagaimana tentara Indonesia sudah banyak sekali di perbatasan untuk mempertahankan negeri Indonesia Raya. Bagus ya akhir. Tepuk tangan Koko. Aldo. Yang terakhir Aldo Saputri. Saputra. Pertanyaan dia. Oke. Pertanyaannya, bagaimana sistem pertahanan dan keamanan yang berlaku di Indonesia? Indonesia memiliki sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHAN Kemerta, yaitu sistem yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional secara menyeluruh dan terpadu dalam menjaga kedaulatan negara. Adapun landasan hukum daripada sistem tersebut yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang